pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih telah membangunkan kami kembali. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil firman-Mu. Kami yang terbatas akan pengertian ini, bukalah akal dan berilah kemampuan bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Kami juga mengaku akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 6. Saya akan membacakannya untuk kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah memperoleh ketenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adanya masalah-masalah yang kita hadapi menunjukkan bahwa tidak selamanya kita dapat hidup di dalam keadaan atau kondisi yang tenang. Adanya bencana alam, adanya peperangan, adanya persoalan-persoalan hidup, adanya konflik yang terjadi di antara keluarga, di dalam rumah tangga, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, dalam masyarakat. Dan masih banyak lagi perkara yang terjadi yang membuat jiwa kita tertekan, seolah sulit sekali untuk memperoleh ketenangan. Bagaimanakah caranya untuk memperoleh hati yang tenang? Daud sebelum menjadi raja, ia juga sering berada dalam keadaan situasi yang tidak tenang. Ia harus menghindari kejaran Raja Saul dan tentaranya yang ingin membunuhnya. Daud juga mengalami jiwa hati yang tertekan, tetapi kepercayaan penuhnya kepada Tuhanlah yang memberikannya kekuatan. Ia menaruh harapan hanya kepada Tuhan sehingga ia beroleh keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta muda yang berkhotbah dalam situasi perang saudara memfokuskan materi khotbahnya dari Mazmur 23. Hasil perenungannya telah menghasilkan sebuah puisi yang akhirnya menjadi sebuah lagu yang memberikan penguatan, memberkati para pembaca, pendengar di masa sulit itu. Lagu berjudul He Leadeth Me, atau yang kita kenal dalam buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 410 berjudul Tenanglah Kini Hatiku, menjadi lagu yang sangat memberkati, yang memberikan kekuatan, yang mengungkapkan keyakinan kita akan penyertaan Tuhan. Dikutip dari website Enjoying the Journey, lagu berjudul He Leadeth Me yang awalnya adalah sebuah puisi tulisan Dr. Joseph Henry Gilmore yang ditulisnya pada selembar kertas saat berada di rumah sepulang dari kebaktian yang dipimpinnya di gereja First Baptist Philadelphia, Pennsylvania, menggantikan pendeta yang sedang berada di luar kota. Materi khotbah eksposisi dari Mazmur 23 sudah disampaikannya 3-4 kali di kesempatan sebelumnya, tetapi masih diteruskannya. Dan entah mengapa, saat akan menyampaikan kembali eksposisi Mazmur 23, ia berfokus kepada perkataan He Leadeth Me, sehingga menggunakan kata itu sebagai tema. Oleh istrinya yang menerima lembaran kertas puisi itu, tanpa sepengetahuan dirinya, dikirim istrinya ke majalah mingguan Kristen di Boston bernama The Watchman and the Reflector. Dan oleh William Bradbury, seorang penulis himne yang mempunyai perusahaan musik, setelah membaca puisi dari majalah tersebut, menulis musik untuk puisi itu. 3 tahun kemudian, barulah pendeta Dr. Joseph Henry Gilmore menemukan puisinya tersebut
ada di dalam susunan lagu Dr. William Bradbury saat ia sedang memilih lagu di kesempatan berkhotbah di Second Baptist Church, Rochester. Istrinya telah menjawab keterkejutannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan bisa saja tidak tenang, tetapi hati kita, jiwa kita haruslah tenang. Sikap kita haruslah tenang di dalam menghadapi berbagai persoalan itu. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan memperoleh ketenangan, karena keselamatan hanya berasal daripadanya. Ialah harapan kita. Ketika kita tenang, kita juga akan memberi pengaruh ketenangan bagi orang lain. Mari berserahlah kepada Tuhan, biarkan Tuhan memimpin setiap langkah kita. Maka setiap saat kita akan selalu merasakan tangannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah memberi kekuatan bagi kami yang lemah ini. Kami mau selalu di dalam bimbingan tangan Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau beserta kami senantiasa. Ajarkanlah kami agar bisa tenang di dalam menghadapi situasi sulit apapun dengan kepercayaan bahwa Tuhan selalu ada beserta kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, dengarlah kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.